Zona sismik New Madrid, yang kurang dikenal dibandingkan dengan zona sismik di California dan Alaska, dianggap oleh para ahli sebagai zona yang paling aktif secara seismik di Amerika Serikat, meskipun masih kurang dipahami. Para traduzir M. Indonesio, o textoe, para menghindari ini, para ilmuwan bekerja untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mempersiapkan rencana darurat untuk evakuasi dan pemulihan setelah kejadian tersebut. Mari ikut kami mengeksplorasi ancaman yang dihadapi oleh kegagalan terbaru di Madrid pada tahun 2024 dan mengapa hal itu dapat memengaruhi pusat Amerika Serikat. Pada awal pagi 18 April 1996, kota San Francisco tiba-tiba terbangun oleh guncangan yang kuat. Gempa bumi sering terjadi di wilayah seismik tersebut, tetapi ini menonjol karena kekuatannya yang luar biasa. Dalam waktu 20 detik saja, sebelum mereka benar-benar bisa memahami situasi, tanah kembali berguncang. Kali ini, peristiwa utama terjadi ketika patahan San Andreas pecah, membentang hingga luar biasa 300 mil. Dipercayai bahwa pusat gempa berada di suatu tempat di wilayah luas Teluk San Francisco. Selama 45 detik yang menakutkan, tanah memberontak terhadap penduduk di daerah tersebut. Terasa seperti keabadian bagi mereka yang menghadapi kemarahan tak kenal ampunnya. Meskipun skala Richter tidak ada pada saat itu, para ahli menghitung bahwa intensitas gempa bumi ini mencapai 7,9 yang mengesankan, menjadikannya salah satu yang paling berbahaya yang pernah didokumentasikan di Amerika Serikat bagian daratan. Pada awal tahun 1900-an, arsitektur tahan gempa masih dalam tahap awal. Gempa bumi besar mengakibatkan runtuhnya blok bangunan secara keseluruhan, menguburkan penghuni tanpa diduga dan tenang tertidur sebentar sebelumnya. Jalan-jalan hancur, muncul kawah, dan bangunan di sepanjang pantai tenggelam ke dalam tanah, seolah-olah ditelan oleh jurang yang tak kenal ampun. Tanah bergetar, menjadi jebakan lumpur pasir. Dibutuhkan 19 menit yang mengesankan bagi seismograf New York untuk mendeteksi gelombang seismik yang melintasi wilayah Amerika Utara yang luas. Setelah gempa berakhir dan debu mereda, kehancuran total terlihat jelas. Sekitar 80 hingga 90% dari San Francisco dalam keadaan hancur, dilanda oleh gempa bumi yang mengerikan dan kebakaran yang mengikutinya, menghancurkan kota. Sekitar 400.000 penduduk, mewakili 75% populasi, menjadi tanpa tempat tinggal. Lebih dari 60.000 bangunan telah dihancurkan menjadi puing-puing yang masih berapi di area sekitar 20 mil persegi. Peninggalan ikonik dan pabrik-pabrik yang sibuk di kota saat ini adalah bayangan dari masa lalu, ditelan oleh kehancuran yang tak kenal belas kasihan. Kerugian material dari gempa bumi tahun 1916 diperkirakan mencapai 400 juta pada saat itu, setara dengan 11,5 miliar saat ini. Sekarang, bayangkan gempa bumi yang lebih menghancurkan. Kali ini, di tengah Amerika Serikat, zona gempa Madrid yang baru menarik perhatian karena aktivitas yang mengganggu dan aneh yang dilaporkan oleh ilmuwan dan warga di daerah tersebut. Hal ini meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran saat kita menjelajahi perkembangan yang mengkhawatirkan ini dan dampaknya yang mungkin terjadi di negara dan dunia. Kami mengundang Anda bergabung dengan kami dalam perjalanan yang mendebarkan ini. Sebelum kita masuk ke detail, penting untuk memahami mengapa para ahli merasa khawatir dengan zona sismik New Madrid. Wilayah ini sering diabaikan dibandingkan dengan zona-zona sismik yang lebih dikenal, seperti California, Pacific Northwest, dan Alaska. Wilayah seismik ini yang melintasi beberapa negara bagian seperti Missouri, Arkansas, Tennessee, dan Kentucky merupakan salah satu yang paling berbahaya di Amerika Serikat dengan potensi mengganggu kehidupan jutaan orang Amerika. Untuk memahami asal-usul zona seismik New Madrid, kita harus mundur sekitar 750 juta tahun hingga era Prakambrium. Selama periode ini, superbenua Rodinia memulai proses fragmentasinya yang menghasilkan lembah rift. Namun, rift tersebut tidak berhasil memisahkan benua secara menyeluruh, menciptakan area kerapuhan pada kerak bumi. Lembah rift kuno tersebut kini terkubur di bawah lapisan sedimen Sungai Mississippi, bertanggung jawab atas topografi pegunungan yang unik di wilayah ini berlawanan dengan dataran yang dominan. Sungai Mississippi adalah jalur utama di wilayah ini, memotong zona gempa New Madrid. Jalur penghubung ini menciptakan dataran banjir yang luas yang memainkan peran penting dalam perdagangan, pertanian, dan transportasi lokal.
Tanah subur dan kaya dari dataran banjir sungai secara historis mendorong perkembangan pertanian dengan luas tanah yang besar yang ditanami dengan kapas, kedelai, dan produk lain yang membentang di lanskap. Seiring sungai, tanah secara perlahan naik menuju dataran tinggi Ozark di barat dan pegunungan Appalachian di timur, membentuk kontras signifikan dengan dataran banjir. Dataran tinggi ini, dengan bukit-bukitnya yang tidak teratur dan hutan-hutan yang subur, mengungkapkan keragaman habitat dan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Ozark terkenal dengan pemandangan menawan yang penuh dengan gua, mata air, dan sumur dalam, berkontribusi pada fitur geologis unik yang memperkaya topografi lokal. Zona sismik sendiri didefinisikan oleh sesar bawah tanah. Gempa bumi telah mengubah jalur sungai, seperti sungai Mississippi, membentuk reservoir baru, dan mengubah geografi melalui likuifaksi dan tanah longsor. Peristiwa geologi ini menghasilkan lanskap yang dipengaruhi oleh sejarah. Hal yang membuat gempa bumi di zona sismik New Madrid begitu menarik adalah terjadinya di antara lempeng tektonik. Gempa bumi terjadi di dalam lempeng tektonik daripada di perbatasan, di mana peristiwa-peristiwa tersebut lebih umum terjadi. Fenomena ini membingungkan para ilmuwan karena terjadi jauh dari tepi lempeng Amerika Utara. Berbeda dengan zona-zona seismik lainnya, zona New Madrid tidak ditandai oleh satu kesalahan tunggal. Namun wilayah tersebut dilintasi oleh jaringan sesar yang tetap tidak terlihat di bawah permukaan bumi, menyulitkan penyelidikannya secara menyeluruh. Karena itu, sedikit yang benar-benar mengharapkan terjadinya gempa bumi berskala besar di lokasi tersebut, meskipun memiliki sejarah yang menyebabkan kerusakan penting. Zona gempa New Madrid tetap menjadi perhatian signifikan bagi para ahli geologi dan perencana keadaan darurat karena sejarah penghancurannya. Mari kita telusuri gempa bumi yang terjadi di wilayah ini dan prediksi penting untuk masa depan. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran Insane Curiosity dan aktifkan pemberitahuan untuk membantu kami meningkatkan produk kami. Sekarang kembali ke video tentang sejarah gempa bumi di wilayah New Madrid yang merupakan tambahan terbaru bagi Amerika Serikat ketika mengalami serangkaian gempa bumi yang signifikan. Sebelum itu, telah melalui serangkaian perubahan kepemilikan antara Prancis dan Spanyol, singkat kembali ke kendali Prancis sebelum menjadi bagian dari Amerika Serikat. Pada tahun 1789, kota New Madrid didirikan di bawah kekuasaan Spanyol, dengan para pemukim Amerika yang telah bersumpah setia kepada Spanyol. Spanyol membuat gerakan strategis untuk mencegah ekspansi pengaruh Amerika di wilayahnya, dengan menamai kota Nova Madrid untuk menghormati Menteri Spanyol yang memfasilitasi relokasi para pemukim. Tujuannya adalah untuk membentuk kelompok pemukim Amerika yang setia kepada Spanyol, membentuk barikade terhadap kemungkinan invasi Amerika Serikat di wilayah Spanyol Louisiana. Orang-orang Spanyol berusaha menjaga dominasi atas rute perdagangan yang penting di sekitar sungai yang kuat, sungai Mississippi. Meskipun dihadapkan pada rintangan seperti banjir dan kekurangan pangan, pemerintah Spanyol memberikan tanah dengan murah hati yang merangsang migrasi besar-besaran kolonialis Amerika ke arah barat. Sampai awal abad ke-19, populasi meningkat pesat, menjadikan New Madrid sebagai pemukiman penting di wilayah tersebut, menjadi pelabuhan paling sibuk antara Saint Louis dan pesisir Teluk, memainkan peran krusial sebagai pusat perdagangan dan tempat berhenti terkemuka bagi berbagai kapal yang berlayar di sungai Mississippi. Namun kekuasaan Spanyol mulai menurun secara bertahap pada tahun 1800, ketika Spanyol dengan diam-diam mengembalikan Louisiana ke Prancis Napoleon, yang terlibat dalam konflik di Eropa dan kehilangan minat terhadap Imperium Amerika, memilih untuk menjual wilayah yang luas tersebut kepada Amerika Serikat pada tahun 1803 seharga $15 juta. Titik balik sejarah ini, yang disebut pembelian Louisiana, membuat New Madrid resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat pada tahun 1804, yang membawa banyak kebahagiaan bagi sebagian besar penduduknya yang berkebangsaan Amerika. Kebahagiaan menjadi bagian dari Amerika Serikat singkat untuk penduduk New Madrid, karena hanya 8 tahun kemudian, serangkaian gempa bumi dahsyat melanda wilayah tersebut, menyebabkan kerusakan bukan hanya di New Madrid, tetapi juga menghancurkan pemukiman lain yang sedang berkembang di sepanjang sungai Mississippi. Selain itu, antara tahun 1811 dan 1812, wilayah itu terkena serangkaian gempa bumi signifikan, dengan magnitudo bervariasi dari 7.1 hingga 75.
Peristiwa-peristiwa ini membentuk pemahaman kita tentang wilayah tersebut sebagai rangkaian gempa bumi terbesar yang tercatat di Amerika Utara, mencakup wilayah luas sekitar 1 juta mil persegi. Laporan pada waktu itu menggambarkan pemandangan yang benar-benar mengesankan. Gelombang di tanah bergulung di langit dan bumi, sungai mengalir mundur, retakan besar terbuka di tanah, dan guncangan kuat menumbangkan cerobong asap dan pohon-pohon. New Madrid, Missouri, kota yang terletak dekat dengan pusat gempa bumi, mengalami kerusakan parah dan lanskap wilayah itu mengalami perubahan permanen. Danau-danau baru terbentuk dan bagian-bagian sungai Mississippi berubah arah sebagai hasil dari gempa bumi tahun 1811-1812. Juga ada gempa susulan yang dirasakan di wilayah tersebut hingga tahun 1817, 5 tahun setelah peristiwa awal. Meskipun ada peristiwa gempa lain yang signifikan dalam tahun-tahun berikutnya, tidak ada yang mencapai magnitudo gempa bumi awal tahun 1900. Gempa bumi paling signifikan terjadi pada tanggal 4 Januari 1843 dan 31 Oktober 1895 dengan magnitudo yang diperkirakan 6 masing-masing. Gempa bumi tahun 1895 yang berpusat di Charleston, Missouri, menyebabkan kerusakan luas di kota itu, mempengaruhi hampir semua bangunan dan bahkan membentuk gunung pasir dan retakan di jembatan kereta api Kairo. Dampaknya dirasakan hingga ke kota-kota yang jauh seperti St. Louis, Missouri, Memphis, Tennessee, Gadsden, Alabama, dan Evansville, Indiana. Meskipun tidak terjadi di zona sesar New Madrid, gempa bumi berkekuatan 5.4 di dekat Dale, Illinois, pada 9 November 1998 menunjukkan aktivitas seismik yang luar biasa yang meliputi seluruh wilayah tersebut. Guncangan itu menyebabkan kerusakan pada bangunan Civic di Henderson, Kentucky, dan penduduk di tempat-tempat yang jauh seperti Boston, Massachusetts, mengatakan telah merasakan bangunan mereka bergetar karena getaran. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan sejarawan telah berdedikasi untuk memahami aktivitas jangka panjang zona sesar New Madrid. Studi menunjukkan bahwa gempa bumi besar terjadi di area tersebut setiap sekitar 500 tahun dalam beberapa ribu tahun terakhir. Meski begitu, pendapat para ilmuwan berbeda ketika datang ke memprediksi gempa bumi besar di wilayah tersebut di masa depan. Tema diskusi dan investigasi saat ini adalah prediksi gempa bumi berikutnya di zona sismik New Madrid. Meskipun gempa ringan terjadi setiap tahun, seringkali begitu lemah sehingga tidak terasa oleh manusia dan hanya terdeteksi oleh instrumen sensitif, para ilmuwan saat ini menghitung probabilitas 10% terjadinya gempa besar dengan magnitudo 7. Memprediksi waktu terjadinya gempa bumi berkekuatan sedang hingga besar di zona sismik New Madrid dalam 50 tahun ke depan sangat menantang karena jarang terjadi. Untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem sesar, ilmuwan menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk studi gelombang seismik. Para tradusen Indonesia, ilmuwan tidak dapat memprediksi terjadinya gempa bumi, tetapi mereka dapat memberikan penilaian probabilitas risiko gempa bumi di suatu wilayah tertentu. Proses ini meliputi penyelidikan bahan geologi yang ada di zona seismik, analisis akumulasi tekanan di area tersebut, dan penilaian sejarah kejadian. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, para ahli mampu memperkirakan probabilitas gempa bumi melebihi magnitudo tertentu. Ilmuwan juga menggunakan teknik paleoseismologi untuk mengidentifikasi petunjuk-petunjuk gempa bumi besar di masa lalu yang terdapat dalam bahan-bahan geologis seperti tanah dan batuan. Dengan menentukan lokasi perkiraan, usia, dan magnitudo peristiwa gempa bumi historis ini, para peneliti dapat menghitung rata-rata interval kejadian selama periode waktu yang panjang. Paleosismologis telah mengidentifikasi bukti setidaknya 3 gempa bumi besar dengan magnitudo 7.0 atau lebih yang terjadi dalam 2000 tahun terakhir. Bukti-bukti ini, bersama dengan data dari catatan tertulis yang meliputi sekitar 200 tahun dan rekaman instrumental selama kurang lebih 100 tahun, membantu dalam memperkirakan frekuensi terjadinya gempa bumi dan perilaku rata-rata mereka. Untuk menangani situasi 1919, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan persiapan terhadap gempa bumi dan kemampuan pemulihan, terutama mengingat banyak bangunan di pusat Amerika Serikat tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gempa bumi besar, berbeda dengan struktur di barat. Bangunan yang lebih tua, seperti rumah tinggal, sekolah, dan rumah sakit,
berisiko mengalami kerusakan yang signifikan, termasuk runtuh, dalam kasus kejadian gempa bumi yang signifikan. Bangunan modern, meskipun biasanya lebih tahan gempa, masih dapat terpengaruh oleh guncangan jika tidak memiliki peralatan yang tepat. Banyak struktur masih kekurangan teknologi terbaru yang tahan gempa. Selain kerusakan struktural yang langsung terjadi, infrastruktur kritis seperti jembatan, jalan, saluran, dan jaringan listrik dapat terkena dampak yang parah. Gangguan tersebut akan memiliki dampak signifikan, seperti paralisis transportasi dan komunikasi. Jalan bebas hamparan Interstate 55 yang menghubungkan New Orleans dengan Chicago bisa menjadi tidak bisa dilalui untuk jangka waktu yang lama. Sungai Mississippi, yang penting untuk perjalanan dan perdagangan, juga berisiko menjadi tidak bisa dilalui. Dengan penumpukan sampah menyajikan tantangan besar untuk navigasi. Gangguan seperti itu akan berdampak tidak hanya pada upaya tanggap darurat, tetapi juga akan berdampak berantai pada rantai pasokan, yang dapat menyebabkan kelangkaan makanan, air, dan persediaan medis. Sungai Mississippi sangat penting dalam transportasi impor, ekspor, dan muatan domestik, menggerakkan lebih dari 500 juta ton barang pada tahun 2019. Gempa bumi besar bisa melumpuhkan semua aktivitas itu. Wilayah seismik New Madrid saat ini memiliki lebih dari 2,1 juta penduduk. Pusat populasi utama adalah area metropolitan Memphis, Tennessee, dengan 1,3 juta penduduk. Pusat populasi lain yang signifikan adalah Jonesboro, Arkansas. Dampak dari gempa bumi besar di zona seismik New Madrid juga akan mempengaruhi daerah seperti St. Louis, Missouri, Nashville, Tennessee, dan Evansville, Indiana, sehingga memengaruhi orang-orang di luar zona seismik langsung. Menurut pendapat Anda, gempa bumi mana yang sebaiknya Amerika Serikat lebih waspada? Apakah Anda percaya pemerintah bertindak secara efektif dalam menangani situasi-situasi tersebut ketika terjadi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, lihat juga konten tentang gempa bumi yang mengundang minat besar. Terima kasih telah menonton.